ala hamilir risalati an yakuna mukhlishan. Ini kedua, intinya ikhlas. Mukhlishan lillahi fi adaihi wa risalatihi. Ikhlas dalam sesuatu, ikhlas dalam perjalanan, ikhlas dalam menyampaikan, ikhlas dalam mempersiapkan dakwah. Mutajarridan, melucutkan, minal masalihi syakhsiyati dunyawiyah, melucutkan diri dari kepentingan dunia. Lada man yuwajjihu lahum risalatahu. Emang kadang ada bagusnya kita nggak perlu tahu siapa yang kita dakwahin tuh, perlu tahu Pak. Kadang ada bagusnya kalau kita dakwah itu nggak tahu kalau kita tuh ceramah di depan siapa tuh penting. Makanya saya paling kagak suka mau ceramah dibilangin, Ustaz nanti yang hadir ini Ustaz. Waduh, bingung duluan kita. Beneran, mendingan ntar belakangan tahunya aja. Saya belum lama nih Pak, ada pengajian rutin di daerah Kemang, Ampera, bukan Kemang, Ampera. Udah ngaji nih, udah sekian bulan ngaji. Saya kagak tahu tuh rumah yang saya buat ceramah rumahnya di Pati Jalal. Kagak tahu saya. Memang saya kagak mau. Ada orang, Ustaz, ini ada pengajian mau di sini. Pengajian apaan? Iya bapak-bapak, ibu-ibu campur. Tapi orang-orang mana nih? Disebutin alamat. Ini orang kaya. Enggak Ustaz, masyarakat itu, tapi beliau mau jadi tuan rumah. Oh gitu. Ngaji apa? Tafsir. Tafsir apaan? Mereka mintanya tafsir surat-surat pilihan, tafsir Yasin, Al-Kahfi. Oh yaudah, Yasin dulu kita mulai. Udah mulai nih, udah 4 bulan ngaji. Suatu waktu kemarin ngajinya pindah. Yang tadinya di rumah bagian depan, rumah bagian dalam. Karena lagi direnovasi. Pindah, saya lihat foto. Kayak kenal tuh orang. Saya tanya nih sama MC, ibu-ibu. Bu, itu siapa? Yang punya rumah kan? Di Pati Jalal. Iya. Bagus. 5 bulan saya ngajar sini kagak tahu yang punya rumah. Ada istrinya di situ. Masa bodoh saya ngomong. Coba kalau saya tahu dari awal Pak. Ngomong jaga-jaga. Biarin aja dah. Buktinya apa? Saya masih diundang. Kalau saya dirasa kagak nyaman, saya kagak diundang lagi, kagak suruh ngisi. Bener nggak? Ini pentingnya Pak. Kadang kita itu untuk menjaga keikhlasan kita kagak perlu tahu. Saya mah kagak kebayang sama orang yang diundang. Belum ceramah, belum dateng, udah ngebahas. Ini mohon maaf Ustadz Atik karena undangannya ke Cikarang, kita ukur pakai Google Map jaraknya sekitar 40 kilo Ibu. Kalau 40 kilo berarti sekitar 40 juta biayanya Ustadz Atik. Wah, saya kagak paham itu sama penceramah yang begitu tuh. Mohon maaf dah, bener gak? Memang ada klarifikasi dari sebagian ustadz-ustadz tersebut. Mengatakan apa? Ya kami kan bawa tim, kami bawa ini. Iya bener juga sih. Orang juga paham Pak. Manajemen, bahkan belum lama nih viral nih ada satu ustadz nih penceramah, mudah-mudahan Allah jaga beliau nih. Katanya udah masuk, udah ditransfer, kagak dateng. Emak-emak pada bikin video, saya kecewa. Waduh, emang bener itu. Dalam artian apa? Kadang dalam satu momen itu kita nggak tahu uzurnya penceramah, kita nggak tahu uzurnya ustadz misalnya nih. Tetapi permasalahannya kalau ada sesuatu yang berhalangan nggak bisa datang harus disampaikan juga. Kesian nih di daerah mana orang udah nungguin. Kayak kemarin kejadian sama Habib Bahar juga. Habib Bahar kan orangnya padat jadwalnya. Saya pernah dengar beliau itu satu malam di hari yang sama ceramahnya 3 tempat. Saya bingung Pak. Lah gimana kita satu tempat aja udah kagak kekejar. Dan ini luar biasa. Dalam hal-hal dakwah seperti ini itu harus dibutuhkan kelapangan hati yang luas, luar biasa. Kita sebagai panitia, kita sebagai penyelenggara, kita sebagai ustadz juga sama. Nah makanya dibilang mukhlisan. Mutajarridan anil masalih, kosong, nggak ada tujuan apapun. Lada man yuwajjihu lahum risalatahu, kepada orang yang dia ingin sampaikan risalahnya. Kalau kita sudah menyisipi, memasuki satu tujuan dalam hati, faktor dunia dalam hati kita dalam dakwah, pastikan itu dakwah nggak bakalan sampai kepada hati-hatinya, nggak bakalan sampai. Liyakuna ada'uhu lahum bainahum marjuwut ta'thir, ini tujuan ini. Semakin orang yang berdakwah itu ikhlas, kemungkinan efek positif dakwah itu akan semakin besar tuh ada, terasa. Saya punya pengajian yang saya ceritain tuh. Pengajian anak muda, ngaji Quran di rumah saya setiap Jumat maghrib. Yang tadi di masjid, saya coba nih anak-anak muda yang cuma 5 butir doang tuh. 5 butir. Kan anak muda Pak.
Saya pernah tes nih anak muda. Saya bilang begini, Bang, ini anak SMA, anak kuliahan. Alhamdulillah ada satu orang yang nyetor Quran. Alhamdulillah bacaannya bagus. Udah kuliah, bacaan Qurannya bagus, istiqomah lagi. Yang lain masih ada yang masih kiroati, ada yang udah baca Quran juz amma, ada yang juz 1. Baca udah bin nadhar. Saya bilang gini nih, mulai bulan kemarin habis lebaran, bulan Juni berarti, Juni Juli. Saya bilang gini, mulai besok habis lebaran ngajinya nggak di masjid. Gimana Ustaz? Pindah ke rumah. Saya tes. Ini bener gak nih orang pada mau ngaji? Datang tuh 5 butir. Masih bertahan sampai sekarang 5 butir doang, 5 butir datang. Tadinya 2 butir Pak yang ngaji. Tadinya 2 butir tuh. Si Rian sama si Misbah datang 2 butir. Kata si Rian, Ustaz, saya boleh ngajak teman enggak? Boleh. Siapa? Kohar, datang Kohar. Butir ketiga. Ini nama asli Pak, nama asli nih ya. Datang di bertiga tuh Kohar. Datang lagi. Siapa lagi? Kata si Kohar, Ustaz, saya boleh ngajak abang saya enggak? Siapa namanya? Ismail. Ajak. Mail, bawa kemari. Mail datang berempat. 4 butir nih, 4 butir ngaji. Datang orang kelima, Zilan. Bukan Dilan ya, bukan. Zilan nih, datang. 5 butir Pak. Nambah satu. Lama-kelamaan nih, karena saya demen orang, saya Ustaz Atik demennya orang demen raktir. Kagak boleh ngeliat tukang jajanan lewat, berhentiin. Ayo makan. Rupanya ada orang tua yang baper nih. Anaknya setiap ngaji pulang, udah makan belum? Udah, tadi makan apaan? Makan bakso, Ustaz Atik bayarin. Datang nih orang tuanya, besok-besok bertamu. Assalamualaikum Ustaz, dibawain apa aja itu orang tuanya. Dibawain buah. Iya, saya kagak kenal kan nih orang tuanya siapa. Bapak-bapak, ibu-ibu datang. Ustaz, Masya Allah saya orang tuanya si Rian. Oh iya, silakan Pak. Gimana? Ustaz, anak saya katanya ngaji mau Ustaz. Iya, wah saya protes kali ini anaknya. Saya terima kasih banget Ustaz. Masya Allah anak saya mau ngaji. Iya nih anak bapak nih yang minta ngaji pertama kali. Cerita panjang. Saya bilang gini, kenapa Pak? Ini ada apa nih? Iya nih saya jadi ngerasa gak enak anak saya. Setiap pulang ngaji kenyang, pulang ngaji kenyang. Emang anak saya bayaran berapa saat sebulan sini? Wah kagak ada bayaran saya bilang, kagak ada SPP-nya. Nah itu dia Saat, kalau bisa ada SPP-nya Saat. Jangan. Uang ibu, uang bapak nih yang buat SPP udah simpen aja saya bilang. Karena kalau ada SPP ntar yang ada yang kagak kuat bayar malah mundur. Wah jangan dah kagak buat bayar. Udah mulai bayar. Ustaz Atik mulai komersil nih rupanya. 5 butir doang dikomersilin. 5 butir doang. Padahal tujuan saya di dalam lubuk hati yang saya paling dalam. Ya Allah ini saya jadiin jariah nih. Ntar kalau saya mati yang nyelamatin saya bisa jadi yang begini-begini nih. Kalau saya lagi sakratul maut yang nyelamatin saya yang begini-begini. Kita lagi baru tidur di pembaringan. Di balik papan. Ya. Emang yang nyelamatin apa? Yang ceramah-ceramah yang gede-gede begitu? Kagak bisa jadi. Alif, bata, sajim, haho, dal, dar. Yang nongol begitu-begitu tuh. Dateng. Ini siapa nih? Saya Kiroati Ustaz. Kiroati datang iya. Atau Tilawati datang. Gitu Pak. Harus ada satu medan yang kita benar-benar nggak ada urusan di situ sama dunia. Bahkan kalau perlu kita hancurin dunia di situ, kita berikan dunia, kembalikan kepada dunia lagi. Kalau kita punya majelis, kita diamanahkan untuk ngurus majelis tersebut. Kita berikan kesempatan dunia kita untuk keluar di situ. Udah Ustaz, nggak usah khawatir. Majelis Musola Nurul Iman, Musola Al Iman nih, urusan air sebulan saya yang nanggung Ustaz. Wah nih, Ustaz Fauz berapa? Ya insya Allah besok. Ntar saya ngejadi nyalon 2024 juga nih duit. Saya pakai sini aja. Daripada dipakai buat kesenayan kagak jadi, mendingan ke Al Iman taruh. Bener nggak Ustaz? Setuju nggak Ustaz? Setuju daripada 2024. Orang ntar 2024 nih habis pemilu banyak orang gila liatin aja nih. Iya, pegang tasbih bukan nyebutnya bukan subhanallah 2 miliar hilang, 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 2 miliar hilang. Buat nyablon doang kaos apa segala bendera kagak jadi. Nyablon hilang. Ini yang kedua Pak, kaidah yang kedua, keikhlasan. Kita tutup dengan satu kisah nih. Ketika ikhlas itu sudah menjadi, oh ini nggak usah, jangan ceritain sekarang, ini ntar aja kaidah selanjutnya lebih pas. Tapi intinya begini, kaidah dalam ikhlas itu ketika seseorang kadang menggantungkan sesuatu, itu setan udah menang di gitu. Pertempuran belum mulai, kita udah punya tujuan sesuatu dalam dakwah, itu setan udah menang duluan tuh. Sebelum itu dakwah bubar, pengajian bubar, majelis taklim bubar, dia udah dapat duluan tuh poinnya. Kenapa? Karena orang yang berdakwah, ustadznya, kiainya, bahkan murid yang datang saja tujuannya udah beda, dia udah kalah duluan sebelum perang.
ke pengajian nih. Kalau ada yang snacknya mewah, rame minta ampun. Kadang sampai di kantongnya tuh kokonya ada plastik 2 biji. Saya bukan mengatakan makanan maulid itu berkah, makanan majelis taklim itu berkah, bener. Tetapi jangan sampai itu merusak. Giliran nanti minggu depan nih, Al-Iman ngadain taklim, kagak keluar nih kopi sama kue unti, kagak keluar. Kira-kira kita ngedumel gak nih? Mana nih kopi kagak keluar lagi. Kelinguk, santri kagak ada yang gerak ya man. Dia lupa kalau itu bulan Ramadan. Ngaji. Nyolak. Dia kagak sabar dicolek sama temen nih. Kopi kagak keluar. Pak Ul, puasa. Oh iya Ramadan. Ini kebiasaan taklim di Al-Iman subuh-subuh ada kopi sama kue. Udah 5:30 kagak keluar juga nih kopi kemana nih kan. Dia lupa kalau bulan puasa. Nah ini Pak, keikhlasan itu dia akan meruntuhkan amalan kita meskipun belum kita melakukan. Itu kalau kita sudah tidak ikhlas, menggantungkan sesuatu. Makanya saya katakan nih, semakin besar keberkahan niat orang yang punya majelis itu terlihat. Contoh nih ya, besok kan ada haul di Solo nih, haul Habib Anis kan, Al-Habsyi. Itu orang segitu banyak yang datang, kayak kemarin di Al-Wikoyah Maulid. Siapa yang nge-shoot kemarin tuh santri? Emang nanti dapat snack ente? Gerutu nggak pulang? Kalau ente pulang nggak dapat snack gerutu berarti belum ikhlas juga. Udah duduk di atas masjid, di tangga kejepit lagi, sendal hilang, kagak dapat snack gerutu. Wah ruginya berkali-kali itu. Beneran nggak Pak? Itu majelis apapun, majelis ilmu apapun, mau sebut majelis maulid, majelis ilmu, pokoknya apapun. Ketika kita datang benar-benar lempeng lillahi ta'ala Pak, nggak dapat apapun dari dunia kita nggak akan nyesel. Saya dulu waktu masih kuliah di Mekah di Ummul Qura, ada seminar yang ngisinya kaliber besar. Yang dulu nih yang ngisi, pembawa acaranya As-Sayyid Muhammad Al-Hashimi. Ini Sayyid nih, dari keturunan Al-Husain Al-Hashimi. As-Sayyid Muhammad Al-Hashimi itu pemilik TV Al-Mustaqillah. Pematerinya 3 orang, kelas berat semua. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah datang ke Mekah, bikin seminar di Ummul Qura. Yang kedua Syekh Aid Al-Qarni. Yang ketiga Syekh Muhammad Al-Awadi, orang Kuwait. Ini yang sering mengkanter liberal. Kebayang nih Pak, ada auditorium jaraknya sama masjid itu sekitar 200 meter. Kalau kita sholat di masjid di dalam masjid, kemudian habis sholat isya bubar langsung masuk auditorium, nggak bakalan dapat tempat duduk. Akhirnya orang pada ngakalin. Ada yang sholatnya udah milih soft belakang duluan. Saya kebetulan dapat di tengah-tengah nih. Konsekuensinya apa? Sendal saya hilang. Dari masjid lari pengen dapat kursi di dalam, sendal saya hilang. Akhirnya ikut seminar nyeker saya. Itu satu seminar kagak ada snack, kagak ada apa. Karena apa? Orang pada berebut. Karena itu tadi. Orang datang ke sekumpul, orang datang ke mana itu? Luar Batang, orang datang ke majelis ilmu. Siapa kiai kalau ngadain pengajian penuh terus. Kenapa? Itu tadi. Karena kadang orang itu cari sesuatu yang memang ukurannya bukan dunia lagi. Misalnya suatu saat nih dikatakan Ustadz Abdul Somad datang musola Al-Iman, waduh kagak ada aqua, kagak ada kopi, wah nggak masalah Ustadz, yang penting saya dengerin ilmu dari Ustadz Abdul Somad, coba itu. Nah besok nih Maulid tanggal berapa? 27, yang ceramahnya Habib Quraisy, Baharun sama Kiai Syukron Makmun. Kita lihat nih besok panitia nggak nyiapin apa-apa, nyiapin. Saya ngedumel nih. Mana nih kagak ada yang keluar, mana kagak ada. Ada dargulung kagak ada mana. Katanya nyari ilmu, kalau nyari ilmu jangan ngedumel, Masya Allah. Makanya ketika kita sudah masuk ke sisi faktor dunia itu luar biasa. Guru-guru saya waktu di Mekah itu, ketika kami datang ke rumahnya, sangat tidak membiasakan jamuan untuk murid-muridnya, supaya tidak ada perasaan mengharapkan ada jamuan itu lagi. Saya pernah cerita kan, waktu itu anak-anak Asia Tenggara,
saya, teman-teman dari Malaysia, Thailand, dari Kamboja, itu minta waktu lebih dari seorang syekh, namanya Syekh Akram Bahjat, orang Mesir, ahli THT tapi hafal Quran, dokter di bidang tafsir, tapi dokter juga, dokter THT sekaligus dokter bidang tafsir. Kita bilang, Syekh, ini kan anak Asia Tenggara, kalau di kelas waktunya sedikit, nyetornya juga nggak banyak, bisa nggak ke rumah antum? Ini singkat cerita, akhirnya dikasih, ya udah seminggu sekali ke rumah saya, habis Isya, dari mulai jam 8 sampai jam 10, 2 jam doang. Oh yaudah, datang. Pertemuan pertama nih, orang Indonesia, jam 8 kudu ketemu nasi. Makanlah kita di rumah masing-masing, di grup tuh, zaman masih BBM, BlackBerry Messenger, bilang, woi makan dulu sebelum berangkat ngaji, bahkan. Ini orang Malaysia, orang apa segala datang tuh. Nyampe di sono, kita nggak tahu, namanya pertemuan pertama, dijamulah sama beliau punya rumah. Keluar nih, nasi mindi, laham, wah, daging semua, lengkap sama nampan. Masya Allah, celingak pada kenyang semua. Yang namanya santri keluar, jiwa petarung nih. Santri, goyang-goyang perut dikit geser. Tangki setengah kosong, goyang-goyang dikit, pertalet sih lewat. Masya Allah, makan kita Pak. Udah bener nih. Belum selesai. Minggu depan mau ngaji, saya ditawarin makan sama istri. Bang makan lu dah, kagak usah dah. Nah, kemarin disiapin makanan. Jadi gak makan nih kata istri, kagak usah dah, gak usah. Jam 8 perut kita kosong Pak. Nawaitu ngaji laparan. Nawaitu ngaji laparan. Kondisi halnya hal lapar. Ngaji gitu, setengah 10 selesai nyetor Quran. Kagak ada tanda-tanda bau ini. Saya inget tuh yang nyetor pertama, yang nyetor terakhir teman saya orang Padang. Dia nyetor tuh. Ada satu teman saya orang Kamboja, rada tengil Pak, celinguk. Dia nanya sama saya, Mafiriha, artinya apa? Nggak nyium bau gitu, gitu kata dia. Kan kebuli kan bau Pak. Saya bilang kagak ada nih. Itu Syekh masuk ke dalam, selesai ngaji di ke dalam. Wah ada nih. Mungkin sekarang kagak ada wanginya. Dia keluar bawa teko doang. Sama gelas 1, muridnya 10. Diem aja. Sayanya udah duduk, bawa teko duduk. Kata sayanya, ayo diminum. Minum aja tuh. Saya duluan, saya rebut. Orang gelas cuma 1, ntar kena jigong orang. Saya ambil duluan. Mendingan lu pada kena jigong gue daripada gue kena jigong lu. Saya ambil minum Pak, selesai. Udah selesai pada minum semua nih. Kata sayanya, khalas, intahina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la. Kata anak Kamboja, Syekh, maaf ya Asya. Syekh gak ada makan malam nih. Lah maafi katanya. Udah pulang. Wah perut pada melilit. Salah nih. Dari awal kita udah kalah duluan. Akhirnya besok-besok udah gak usah ngarep. Makan aja di rumah udah. 3 suap aja. Ganjel aja. Masuk angin. Nah itu. Mudah-mudahan kita ketika datang sesuatu itu. Jangan memilah-milih karena dorongan dunia. Hatta dorongannya karena ustadznya nih. Wah ini ustadznya penceramahnya bagus nih kalau datang. Enggak. Datang kita meskipun tuh guru, niatnya karena ilmunya. Enggak ada lagi orang yang bisa ngajarin kecuali dia. Mau enak mau kagak tuh gurunya datangin aja udah.